Hadirin sekalian berbahagia, meningkat acara selanjutnya majalah kita ikuti dengan seksama untayan hikmah Maulidur Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Al Habib Ahmad bin Hasan Al Idrus dari Condet, Jakarta Timur. Waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi antiqni bil huda wa alhiqni bis salihin. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin. Amin. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين مضلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فضيلة المحترم والمكرم guru kita Kiai Haji Abdullah Hasani, Kiai Haji Abdullah Hasani beserta keluarga besar dari almarhum almaghfurlah Kiai Haji Muhammad Sa'ali, dan juga yang kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para asatidzah, ahli warisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan hati yang tulus, dengan niat yang ikhlas kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan panjang umur, amin, sehat walafiat, Allah berkahi hidupnya, Allah berkahi ilmunya, amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, faqad qala Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habshi fi maulidihi alladhi qara'na qabla qalil, qala fihi wa in kanatil alsunu la tafi bi'ushri mi'syari awsafi dhalika al-mawsuf. وقال في موضع آخر وعلى تفنن واصفيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. وقال بهذا المعنى الإمام البوصيري في قصيدته البردة: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم. قال الحبيب علي بن محمد الحبشي في قصيدته المشهورة المعروفة والتي نسمعها كثيرا في مجالسنا في الموالد، قال فيها: ماشي كما مجمع المولد يجلي الكروب. قال: ماشي كما مجمع المولد يجلي الكروب. ذا وقت توباتك يا العاصي إذا بتتوب. ذا وقت أوباتك يا الشارد إذا بتوب. ذا الجمع لا شك تغفر به جميع الذنوب. عملا لقول الشاعر: وما جلست إلى قوم أحدثهم إلا وكنت حديثي بين جلاس. قال أحد العشاق لرسول الله: وإذا نطقت ففي حديثي جمالكم وإذا سكت ففيكم أتفكر. فهذا الذي رد عينا بعدما قلعت
wa riqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad syafa 'aina ibn ammihi fi waqi'ati Khaybar wa kana yamurru fil abari malihatan famajja fiha fasara al-ma'u kal-'asali wa fil kalam an riqihi sallallahu alaihi wasallam kama ruya fi sahih Muslim basaqa sallallahu alaihi wasallam fi ta'amin qalilin لا يكفي إلا عدد الأصابع من الصحابة ولكن ببركة ريقه أكل من هذا الطعام 1000 صحابي صلى الله على محمد. Kira-kira paham apa enggak ibu-ibu? Hah? Tadi ngangguk-ngangguk, paham apa ngantuk gitu? Kata guru saya bilang kalau ada yang ngomong bahasa Arab ngangguk-ngangguk aja biar kagak paham, biar kelihatan paham begitu. Masya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir sebelum pulang dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Makin lama kita duduk di sini, tadi guru kita bilang 11 lewat atau mungkin bisa sampai jam 12. Makin lama duduk makin banyak rahmat barakah yang Allah turunkan buat kita. Insya Allah yang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang jodohnya belum datang, semoga segera datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di negeri kita di mana-mana ngadain maulid. Masjid paling gede Istiqlal sampai surau-surau kecil di desa-desa semuanya enggak ketinggalan ngadain maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa harus diadakan maulid? Kenapa harus diperdengarkan kisah-kisah baginda Nabi? Kenapa harus diperdengarkan kisah-kisah sejarah harum dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadza laisa illa tathbitan lil fuad. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Qala fihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia paling tegar, betul enggak? Rasulullah manusia paling mantap pendiriannya, betul enggak? Paling teguh, betul? Tapi ternyata Allah merasa perlu menceritakan, mengkisahkan nabi-nabi terdahulu tujuannya untuk semakin memantapkan lagi pendirian keteguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para sahabat sekali waktu asabahum ada musibah yang menimpa mereka, kemudian nampak dari wajah mereka ada alham wal gham, ada sumpak, gundah gulana, sedih. Fada'ahumun Nabi panggil. Kata kalau bahasa Betawinya kemari. Bahasa Jawanya betul. Merene. Kadia sahabat kadia. Aya naon Rasulullah mulai cerita. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal. Itu di surat Yusuf Allah menceritakan kepada Nabi tentang kisah Nabi Yusuf detil. Sangat detil bagaimana musibah yang terjadi kepada beliau. Umur kecil. Ini yang itu umur berapa tuh yang pojok tuh? Kira-kira umur berapa? 13. Mungkin di bawahnya lagi. Di bawahnya lagi Nabi Yusuf masih kecil, dipukulin sama 10 kakaknya. 10 kakaknya iri karena ayahnya Nabi Yakub perhatian banget sama Yusuf. Merasa iri, akhirnya Nabi Yusuf dipukulin sama 10 kakaknya. Udah istilahnya wajahnya udah penuh darah, tubuhnya udah banyak luka-luka. Mereka mau bunuh Nabi Yusuf. Tapi salah satu kakaknya haladuna dzalik. Jangan dibunuh. Mendingan kita jatuhin ke sumur aja. Biar bagaimana dia adik kita. Jangan sampai kita bunuh. Akhirnya dijatuhin ke sumur, anak kecil habis dipukulin berdarah-darah, belum diobatin, dilempar ke sumur yang dalamnya puluhan meter.
Nabi ujiannya begitu berat. Di bawah kedinginan, gelap, ketakutan, lapar, haus sendirian. Berhari-hari di situ. Kakaknya yang rada mendingan tuh si Lawi tuh datang lemparin makan, datang lemparin baju. Berhari-hari sehingga ada orang lewat situ mau ambil air, Nabi Yusuf naik ke apa namanya itu? Embernya ditarik, naik Nabi Yusuf, kemudian kakak-kakaknya bilang, ini yang ente ambil dari sumur ini budak kita. Kalau mau ente beli dah, bawa sono ke Mesir. Kebetulan ini kafilah rombongan mau ke Mesir lewat situ. Dibeli. Nabi Yusuf seorang nabi dijual sama kakaknya sebagai budak. Dibawa ke Mesir, dibawa ke pasar, ditaruh di pasar sama budak-budak yang lain. Dijajarin begitu. Ayo yang mau beli budak, yang mau beli budak. Ini nabi nih. Nabi ujiannya segitu berat. Dibeli sama orang besar di Mesir saat itu. Dijadiin budak pembantu di istananya. Gede di situ, besar di situ. Udah lumayan agak dewasa, dituduh serong sama bininya si raja tersebut. Ujiannya berat, dituduh serong. Enggak cuma di situ, diuji lagi dengan cara beliau diundang oleh wanita-wanita paling cantik se-Mesir kumpul ngundang Nabi Yusuf. Itu buat bapak-bapak kira-kira ujian apa nikmat itu? Kira-kira ujian apa nikmat, Pak? Buat Nabi Yusuf itu ujian. Kalau kita mah selfie kali ya. Selfie kita. Perempuan-perempuan paling cakep di Mesir ngundang Nabi Yusuf. Karena pengen melihat ketampanan Nabi Yusuf. Berat Nabi Yusuf. Cuman karena beliau waktu itu menjadi istilahnya mamluk ya. Ya budak begitu harus nurut. Yang ceritanya perempuan-perempuan kemudian pada motong tangan tuh. Udah nggak berhenti di situ. Ditaruh di penjara. Penjara bawah tanah, tiap hari suruh kerja ngangkat-ngangkat batu besar. Ini dari tadi yang saya cerita ini bukan manusia biasa, nabi. Nabi ujiannya begitu. Lepas dari penjara setelah belasan tahun dalam penjara nggak berhenti ujiannya. Disuruh megang Mesir, nih Mesir lo pegang. Waktu itu kondisi Mesir mau bangkrut pemerintahannya dan mau menghadapi 7 tahun kering kerontang. Lah, oleh karena itu kita harus sering-sering mendengar kisah-kisah para nabi, para sahabat. Tujuannya supaya hati kita jangan kebanyakan ngeluh. Bahwa ternyata ujian yang menimpa kita ini masih kecil dibanding ujian para sahabat. Mereka harus meninggalkan rumah-rumah mereka di Mekah. Mereka harus meninggalkan harta-harta mereka. Mereka harus ikut berjuang bersama Nabi di perang demi perang. Mulai dari Badar, Uhud, Khandak, Khaybar dan perang-perang lainnya. Sehingga satu persatu berjatuhan, berguguran. Itu kisah-kisah seperti itu kita dengarkan supaya kita punya hati ini lebih mantap, enggak mudah untuk banyak-banyak mengeluh. Oleh karena itu kita juga mendengarkan dalam maulid ini tentang sejarah harum baginda Nabi, akhlaknya, kemuliaannya. Padahal kalau mau disebut-sebut mah mau udah jutaan manusia. Sekarang nih sampai hari ini udah jutaan manusia ceramah tentang Nabi. Udah jutaan kitab dicetak tentang kemuliaan Nabi. Kira-kira kemuliaan Nabi udah habis belum? Setelah diceritakan oleh sejuta orang, ditulis dalam sejuta buku, udah habis belum kemuliaan Nabi? Wa in kanatil alsunu la tafi bi usyri mi'syar. 1% aja belum sampai. Kata Habib Ali Habsyi. Mau sampai kiamat nanti ini nggak tahu berapa tahun lagi. Sampai kiamat udah habis, waktu udah nggak ada lagi. Kata Habib Ali biar pada tahu nih, masih banyak kemuliaan Nabi yang belum sempat terungkap. Sallallahu alaihi Muhammad. Masih banyak. Nggak ada habisnya. Kita kalau cerita kebaikan orang paling sebentar doang. Kita suruh nyebutin nih teman kita. Nih, Fulan, coba sebutin kebaikannya. Kita sebutin, rajin sholat, demen sedekah,
murah senyum, suka misalnya menyampaikan salam, apalagi baik sama orang tuanya, ngasih jajan sama kita, ini itu ini, paling bentaran berapa menit selesai, udah nggak tahu lagi kita. Tapi kemuliaan Nabi nggak ada habisnya, udah kayak lautan tanpa tepi, tak bertepi, samudra yang begitu luas. Falidzalik kita harus belajar. Pulang, saya punya guru waktu saya di Damaskus. Ya, mohon doain Kiai Abdillah tanggal 23 insya Allah saya berangkat ke Damaskus ngantar pelajar. Saya alumni sana dan ini mau ngantar pelajar yang mau belajar di Damaskus, di negeri Syam. Nanti dari Al-Mawaddah silahkan. Kalau ada yang mau berangkat insya Allah ya. Amin. Kita setiap tahun ngirim pelajar, ketua kita nih, ketua komunitas kita namanya Al-Syami Kiai Fatir Hambali, teman saya, putra Kiai Hambali, pondok pesantren Al-Kenaniyah di daerah mana tuh ya? Bukan di Jakarta Timur, hah? Iya, Pedongkelan ya, kalau nggak salah daerah situ. Jadi kita biasa ngirim. Guru saya dulu waktu di sana pernah bilang begini, la yambaghi an yakuna huduraka fil majalis awil mawalid awil masajid awil musallayat, la yambaghi an yakuna huduraka huduran jasadiyan fahasab, bal yambaghi an yakuna huduran qalbiyan aidan. Kira-kira ibu-ibu perlu diterjemahin apa udah paham? Perlu. Guru saya bilang kalau mau hadir maulid, mau hadir pengajian, jangan jasadnya doang yang hadir. Hati juga bawa. Jadi kalau mau tahu orang itu hadir di maulid, nanti habis dari acara ini kelihatan. Wih, si fulan hadir tuh benar-benar hadir kemarin maulid. Emang kenapa? Tuh lihat aja sholatnya makin rajin. Tuh lihat aja baca Quran mulu sekarang. Tuh lihat ikutin akhlak Nabi. Nah itu baru indikasi bahwa seseorang benar-benar hadir di majelis maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat akhlak Nabi. Ini satu demi satu ya. Nanti saya singkat aja. Saya mau bicara hari ini tentang yang pertama akhlak Rasulullah ini, setelah tadi akhlak Nabi secara singkat, lalu keindahan fisik Nabi. Insya Allah besok saya tutup. Akhlaknya Rasulullah bagaimana beliau menghargai orang yang fakir miskin. Habib Ali Habsyi bilang kita jangan jauh-jauh, kita tetap. Kemarin hari Jumat saya ke rumah Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas. Kita doain beliau panjang umur, sehat walafiat. Beliau bilang, ini sekarang maulid di mana-mana. Di mana-mana maulid, Masya Allah, ribuan manusia hadir. Tapi bukan itu. Yang terpenting bukan hadirnya. Itu yang dibaca di maulid kudu dipraktekin. Udah hadir maulid, udah ngundang bikin acara. Tetangga kita nempel, kelaparan beras habis di rumahnya kita gak perhatiin. Yang begini namanya maulid? Bukan. Kita bikin maulid sepupu kita buat bayar sekolah anaknya gak punya, kita gak bantuin. Bukan begitu. Justru maulid yang baik adalah yang menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Jadi katanya begitu. Kita lihat akhlak Nabi dalam Maulid Al-Habsyi disebutkan wa idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi kalau diundang sama fakir miskin itu datangnya lebih awal. Semua kalau ngundang Nabi, Nabi datang. Kaya, miskin, datang Nabi. Tapi kalau yang miskin malah lebih awal. Misal Nabi diundang jam 9, lebih awal datangnya. Karena tuh fakir miskin di rumahnya lagi mikir, ngomong-ngomong nih Nabi bakal datang apa enggak ya? Udah jam segini nih, rumah saya kecil lagi, Nabi datang enggak ya? Lagi ngomong begitu tiba-tiba Nabi datang, belum waktunya. Kalau sebagian orang sekarang beda ya. Kalau yang ngundang fakir miskin, paling cuma kue doang sama teh anget. Mana teh hangat yang nggak pakai gula, begitu. Giliran orang kaya raya, wah cepet kita. Sebaliknya justru dari Nabi. Lihat akhlak Nabi.
Zahir, seorang sahabat Nabi yang kerjanya serabutan. Orang gak mau dekat dari Zahir. Tapi Nabi kalau ketemu bukan hanya salaman, Nabi peluk Zahir. Lihat bagaimana Nabi menghargai seorang ibu-ibu yang datang membawakan satu plastik buah anggur. Ada ibu-ibu nabung mau kasih hadiah anggur untuk Nabi. Dibeli anggur karena duitnya kurang, sama tukang anggurnya dikasih anggur yang udah rada lamaan. Udah rada lamaan dikasih, dibawa ke Nabi, dimakan sama Nabi, busuk bu rasanya. Busuk pak anggurnya. Tapi apakah Nabi kemudian tidak menghargai pemberian tersebut? Justru Nabi hargai, Nabi makan 1, 2 sampai habis. Bagaimana ya Rasulullah pemberian saya buahnya? Masya Allah terima kasih banyak. Gak lama pulang nih ibu-ibu. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah tumben makan sendirian biasanya bagi-bagi sama kita. Kata Nabi itu buah semuanya busuk. Yang saya takut kalau saya kasih kalian, kalian akan ngomong nanti, rasanya gak enak nih, ini busuk ya, belinya yang benar dong. Saya takut menyakiti hati si ibu. Jadi saya makan semuanya. Kaget sahabat. Nabi makan dari awal sampai akhir dengan senyuman di wajah beliau. Demi menghargai si ibu. Kalau kita sekarang dikasih sama orang, anggur misalnya, cakep anggurnya, bagus, masih kenceng, masih baru. Tetap aja dikomentarin. Ini orang ngasih dikit amat, emang dasar pelit tuh orang. Banyakan dikit kayak kalau mau ngasih, padahal enak tuh. Makanya kita harus pandai menghargai. Belum lagi gimana cara Nabi menghargai perasaan orang lain, menutup aib orang lain. Karena kita semua ini punya aib. Semua kita punya aib. Semua. Imam Syafi'i bilang, na'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana. Kita sering ngata-ngatain zaman ini begini, zaman ini begitu. Padahal aibnya ada pada diri-diri kita sendiri. Kita yang bikin ini zaman jadi rusak gara-gara kita banyak aib. Nah, Nabi cara beliau menutupi aib seseorang waktu itu lagi pada makan daging onta ceritanya. Di sini udah pernah makan daging onta belum? Belum. Insya Allah Allah kasih rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal. Bisa sampai ke tanah suci Mekah Madinah. Bisa makan daging onta nanti di sana. Singkat cerita lagi makan daging onta. Ada yang buang angin pak. Ada yang buang angin salah seorang sahabat. Gak ada suaranya. Tapi baunya luar biasa. Mungkin mules sekali ya. Gak biasa makan daging onta. Akhirnya makan daging onta. Buang angin. Gak ada yang tahu nih siapa yang buang angin. Yang buang anginnya juga diam-diam aja. Sok-sok tenang begitu. Mungkin boleh jadi sok-sok nanya juga. Siapa ya yang kentut siapa itu ya. Padahal dia. Singkat cerita sahabat bilang begini. Lu pada mau tahu siapa yang buang angin? Mau tahu siapa yang kentut? Gampang. Tungguin aja. Abis ini kalau mau sholat. Siapa nanti yang wudhu lagi berarti dia tadi yang buang angin. Bener gak? Namanya dia buang angin kan batal wudhunya. Ditungguin sama yang lain ini. Siapa nih yang mau wudhu lagi nih? Ini orang mau wudhu takut. Kok gua sendirian ke kamar mandi ntar ketahuan lagi deh. Kalau ana yang buang angin. Lihat cara Nabi menjaga perasaan orang. Apa Nabi bilang? Nah, ini kemudian menjadi ada khilaf bainal fuqaha. Nabi bilang, ayo siapa yang tadi ikut makan daging onta bareng sama saya sebelum sholat wudhu dulu. Semua yang makan daging onta kalau mau sholat wudhu dulu. Kata yang nungguin dari tadi bilang apa? Lah kita disuruh wudhu semua ini. Kagak ketahuan. Itu mungkin yang buang angin girang tuh. Yes, alhamdulillah bareng-bareng wudhunya. Kagak ketahuan jadinya. Sehingga para fuqaha sebagian berbeda pendapat. Ada yang mengatakan semua yang makan daging onta harus wudhu sebelum sholat. Atas dasar hadis tersebut.
Jadi makan daging onta kata sebagian fuqaha membatalkan wudu. Nah sebagian yang lain tidak membatalkan. Itu hanya cara Nabi menjaga orang tersebut supaya nggak malu, supaya aibnya tidak terbongkar. Ayo kita, gimana kita kalau ada teman kita buang angin depan kita? Wah habis tuh, lu kentut lo ya, bau lo dasar lo. Makan apaan lu? Lu makan haram kali lu ya? Macem-macem. Makan jengkol lu, bukan pete. Jadi kita belajar dari akhlak Rasulullah. Bagaimana? Karena kita juga punya aib. Kita pengen aib kita dijaga, ditutup sama Allah. Jaga aib atau kesalahan orang lain. Itu kalau bicara tentang akhlak Nabi. Dan masih banyak lagi akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau bicarakan gak akan ada habisnya. Cuma karena waktu saya masuk ke pembahasan yang terakhir tentang keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya quwwatul jamal wa jamalul quwwah. Beliau kuat tapi ada keindahan dari sisi kekuatannya dan beliau indah saking indahnya. Begitu hampir Hasan bin Thabit lagi duduk aja begini nih di jendela rumahnya beliau. Hasan bin Thabit duduk jendela di sini. Tiba-tiba lewat Rasulullah. Spontan Hasan bin Thabit lagi begini, Nabi lewat langsung beliau mengatakan, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talid an-nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Lagi nunggu begini, lagi bengong begini, Nabi lewat langsung spontan ngomong, demi Allah tidak pernah mataku melihat yang lebih indah darimu. Demi Allah wanita manapun tidak akan pernah ada yang bisa melahirkan bayi seindahmu. Engkau diciptakan bersih dari segala bentuk aib. Engkau sempurna seakan-akan engkau tercipta semaumu, wahai kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keindahannya itu begitu maksimal, sempurna. Sampai suatu malam ketika malam bulan purnama, seorang sahabat ngeliatin bulan purnama lalu memandang wajah Nabi. Balik lagi lihat bulan purnama, pandang lagi wajah Nabi. Lalu beliau bilang, fa wallah la wajhu Rasulillah abha minal qamar. Demi Allah wajah Nabi lebih terang benderang daripada bulan purnama. Safaha ahaduhum yadahu sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat pernah jabat tangan Nabi. Mudah-mudahan kita semua bisa jabat tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayo kita pantesin nih tangan nih. Nih tangan kita pantesin, jangan mau terima yang haram, jangan mau terima yang syubhat. Jangan dipakai zalimin orang supaya pantas dan bisa berjabat tangan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang fama wajadtu hariran waladi bajan alyana min kaffi Rasulillah. Enggak ada kain sutra yang lebih halus dari tangan Nabi. Wa qabbala ahaduhum yadahu sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat cium tangan Nabi. Beliau bilang faka'annaha ukhrijat min kisi attar. Seperti tangan itu baru dikeluarkan dari plastik yang isinya minyak wangi yang harum luar biasa. Keindahan fisik Nabi Allah. Wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fihi. Kalau Nabi lewat satu jalan, kemudian beberapa jam setelahnya ada sahabat lain lewat, menghirup aromanya, mereka tahu pasti tadi Rasulullah lewat sini. Bukan cuma jalannya yang ini anggap di jalan sadar nih, Nabi lewat. Bukan cuma jalannya yang wangi. Wa min nashri tibihi ta'attaratit turuq wal manazil. Dari aroma parfumnya, jalan-jalan dan rumah-rumah menjadi wangi. Wa in lam yakun gatatayyab. Padahal Nabi belum pakai minyak wangi. Udah wangi. Keringatnya Nabi wangi. Salah seorang menadahkan air keringat Nabi di tengah siang hari bolong. Kemudian diusap
ke wajahnya, ke tubuhnya. Setahun tuh orang gak pernah pakai minyak wangi, selalu wangi. Setahun. Cuma setetes doang dari keringatnya Nabi. Kita keringat kita bagaimana? Udah mandi, udah pakai minyak wangi, keluar kena matahari dikit. Asam lagi, bau lagi. Nabi keringatnya aja wangi. Keringatnya wangi. Satu majelis kalau mau indah harus sebut nama Nabi. Nggak bisa kalau enggak. Ini kita bikin acara mewah begini nih. Ada tenda, lampu-lampu, speakernya bagus, yang hadir Masya Allah. Kalau di sini sepanjang acara enggak disebut nama Nabi, kira-kira acaranya mulia apa enggak? Mustahil. Wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Dengan menyebut namanya maka majelis akan menjadi indah. Terakhir saya ingin sampaikan tentang keindahan air ludahnya Rasulullah. Air ludah Nabi ini. Kita pada umumnya air ludah kan kotor, betul gak? Tapi ludah Nabi beda. Sayyidina Ali lagi perang Khaybar, Nabi bilang, la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Besok saya akan serahkan panji ini kepada seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Semua sahabat mau disebut namanya. Mudah-mudahan saya dapat gelar dari Nabi yang begitu istimewa. Nabi iltafata yaminan wa shimalan, tengok kanan kiri, yang dicari ternyata mantunya, sepupunya. Aina Ali? Ishtaki ainah ya Rasulullah, sakit mata, bawa kemari. Nabi keluarin ludahnya, Nabi taruh di matanya, langsung kontan sembuh, enggak tersisa penyakitnya sedikit pun. Sallallahu alaihi Muhammad. Lewat satu perjalanan kehabisan air para sahabat. Mau minum ketemu sumur, girang, alhamdulillah ada sumur. Begitu diambil sumurnya, diambil diminum, airnya asin. Lapor sama Nabi, airnya asin ya Rasulullah. Belah mana sumurnya? Ini ya Rasulullah. Nabi datengin, famajja fiha fasaral ma'u kal asali. Diludahin nama Nabi itu sumur. Habis ludahin sekali bilang, ayo ambil lagi airnya. Diambil lagi, diminum, berubah manis, bahkan lebih manis dari madu. Dan dalam Sahih Muslim waktu perang Khandaq, perang Parit. Waktu perang Parit, Nabi kelaparan bu. Nabi kelaparan pak, nggak makan berhari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah nggak makan berhari-hari? Pernah nggak? Kemarin pandemi pada habis duitnya, pada hilang pekerjaannya, pada turun ekonominya. Pernah nggak berhari-hari nggak makan? Nabi berhari-hari mengikat batu pada perutnya. Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf Bukit Duri, beliau bilang, mengikat batu pada perutnya sebagai tanda amat laparnya. Jadi Nabi saking laparnya supaya nggak berasa nih perut, diikat pakai batu. Perang Khandaq sambil ikut gali parit bersama 1000 sahabat. Akhirnya Jabir bin Abdullah al-Ansari, seorang sahabat dari kalangan Ansar, bikin makanan sedikit di rumahnya. Dari kambing sama roti. Mungkin cukup buat 5 orang doang. Akhirnya diundang Nabi, ya Rasulullah makan di rumah yuk. Tapi mohon maaf, jangan sampai kedengaran yang lain nih. Sebab yang lain jumlahnya 1000 orang. Saya takut kalau yang lain dengar pada mau ikut makan di rumah. Saya cuma bikin sedikit buat antum aja. Jadi silahkan saya tunggu ya Rasulullah di rumah. Tiba-tiba Nabi umumkan depan 1000 sahabat. Ayo semuanya berhenti gali parit. Berhenti dulu, jangan lanjutkan, kita semua diundang makan di rumah Jabir. Jabir kebingungan. Ya Rasulullah, kok jadi semuanya diajak? Di rumah makanan sedikit. Ini 1000 orang ya Rasulullah, bagaimana ceritanya nih? Udah jangan khawatir. Ini cerita, mungkin ada yang nanya, Habib
dari tadi cerita ada dasarnya enggak? Jangan cerita dongeng. Ini dalam Sahih Muslim. Cerita ini ada di Sahih Muslim. Nabi datang 1000 sahabat di belakang beliau. Hayya Jabir, aina ta'am? Ini ya Rasulullah. Dibuka. Dikit panci sedang isinya paling buat berapa orang doang. 1 kambing kecil. Bukan kambing gede, kambing kecil. Apa yang Nabi lakukan? Fabasaqa fiha wa barak. Nabi ludain makanannya. Habis Nabi ludain, dilihat rotinya diludain juga sama Nabi. Nabi minta piring, Jabir mana piring? Taruh. Roti 10, ini kasih 10 orang. Tuangin 10 porsi, roti 10 orang. 50, 100, 1000, semuanya makan. Jabir kebingungan kok bisa nih. Pancinya yang kecil, makanan ada banyak di dalamnya. Ya Rasulullah semua udah makan. Oh udah semua? Alhamdulillah. Tinggal antum nih yang berhari-hari belum makan, kenapa belum makan juga? Sedangkan saya bikin buat antum. Baik. Nabi makan. Makan sedikit alhamdulillah. Jadi Nabi gak mau makan duluan. 1000 orang Nabi duluin, padahal Nabi lapar. Kenapa begitu? Itulah sifat pemimpin, beliau gak mau kenyang kalau rakyatnya lapar. Keren gak pemimpin kayak begitu? Bagus apa gak kira-kira? Kalau punya pemimpin begitu enak apa enggak? Amin ya Rabbal. Insya Allah Indonesia dapat pemimpin yang baik. Pemimpin yang ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Amin. Saya nggak mau kampanye, nggak bakal nyebut nama. Pokoknya siapa dah, Allah yang maha tahu. Bener gak? Mudah-mudahan salah satu impian daripada Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia semoga bisa segera tercapai. Amin. Jadi ada pemimpin yang kagak mau makan sebelum rakyatnya makan. Begitu. Enak gak apa enggak? Enak. Tapi ibu-ibu ngomong-ngomong tadi cerita yang ludahin makanan jangan dipraktekin di rumah ibu-ibu ya. Besok lakinya bawa tamu rada banyak 20 orang. Bu ada tamu nih berapa? 20 orang. Waduh banyak amat. Emang gak masak? Masak sih cuman bakal 5 orang doang paling. Oh tapi tenang. Tenang jangan khawatir. Kenapa tenang mau beli makanan? Kagak usah beli udah yang ada aja. Kan kurang. Lu kagak dengar Habib ngomong kemarin? Gampang buka. Cuah. Waduh ludahin. Temannya makan. Ini ngomong bini lo masak apa nih? Masak sop tuh tadi. Oh ini sop nih. Kenapa jadi rasa jengkol sopnya ya? Diludahin sama ibu-ibu. Jadi intinya itu mukjizat Nabi. Itu baru air ludahnya. Gimana ilmunya? Gimana akhlaknya? Gimana ibadahnya? Gimana adabnya? Kalau kita ikutin ajaran Nabi kita selamat dunia wal akhirah. Amin. Insya Allah keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Ibu-ibu, bapak-bapak beruntung Masya Allah anak-anaknya belajar di sini. Tumbuh besar mudah-mudahan jadi anak yang soleh-soleha semuanya. Kalau kita udah meninggal yang doain kita anak-anak kita. Dosa kita banyak, pahala kita kurang. Berkat doa anak-anak kita Rabbighfirli itu dosa berkurang. Rabbighfirli wali walidayya berkurang. Rabbighfirli wali berkurang. Ya Allah bacain Fatihah buat orang tua. Pahala nambah. Yang tadinya kita wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah menjadi fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka mudah-mudahan majelis maulid ini betul-betul membawa keberkahan buat kita, buat Pondok Pesantren Al-Mawaddah. Kita doakan keluarga besar Haji Muhammad Sa'alih mudah-mudahan diberikan kemampuan untuk terus menjalankan amanah Pondok Pesantren Al-Mawaddah ini. Insyaallah ya, ini bukti Kiai Muhammad Sa'alih itu betul-betul kayak nama pesantrennya. Al-Wud Al-Mawaddah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Mawaddah. Jadi orang yang beriman dan beramal saleh ada 2 makna di situ. Sebagian ahli tafsir mengatakan orang bakal cinta sama dia. Dan yang kedua, maka dia akan hatinya dipenuhi dengan cinta. Jadi dia hatinya penuh cinta dan orang bakal cinta sama dia. Syaratnya apa? Amanu wa amilus
salihat. Beriman dan beramal saleh. Insyaallah anak-anak kita semuanya, semua yang hadir di sini, anak-anaknya jadi anak yang saleh dan salehah. Allah berikan ilmu yang manfaat dunia wal akhirah, ilmu yang bisa mendekatkan anak-anak kita kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan tumbuh besar menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan Pondok Pesantren Al-Mawaddah semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dewan gurunya, dewan ustadz dan ustadzahnya, semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahi ilmunya, amin ya rabbal alamin. Dan juga semua yang hadir, yang ikut bantu menyukseskan acara ini, yang bantu pasang bunga, pasang karpet, kipas, kamera, lampu, speaker, hadroh, makanan, minuman, semuanya, tenda, semua. Semoga dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.